sejahtera turun ke bumi bagi orang pengasihannya, bagi orang pengasihannya. Shalom sahabat GKI Gedung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali dalam Sapa Malam Gembala. Hari ini Kamis 13 Agustus 2020. Kita sudah memasuki episode yang ke-100. Ya, puji Tuhan, 100 episode sudah bisa kita jalani bersama-sama. Kita sudah menyanyikan Kidung Jemaat 100, Muliakanlah, sebuah lagu yang epik, ya, sebuah lagu yang sangat favorit dalam perayaan Natal. Muliakanlah Tuhan Allah Maha Tinggi. Dan memang seharusnya kita memuliakan Tuhan kita. Dia adalah Allah kita yang Maha Tinggi. Dan karena Dia Allah yang Maha Tinggi, maka seharusnya kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mempersiapkan diri pada saat ini juga untuk menyambut firman Tuhan dari Allah yang Maha Tinggi itu. Melalui firman Tuhan Alkitab hari ini, kita boleh belajar bersama-sama tentang tulah yang kedua, yaitu kata. Keluaran 8 ayat 1 sampai dengan 15. Sebelum baca firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau memberkati kami sepanjang hari ini, mempersiapkan kami untuk menyambut firman-Mu. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya sekali lagi kami boleh memahami firman-Mu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita membaca Keluaran 8 ayat 1 sampai dengan 15. Bakal kita berikan judul tulah kedua, kata. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Fir'aun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan menulahi seluruh daerahmu dengan katak. Katak-katak akan mengeriap dalam sungai Nil, lalu naik dan masuk ke dalam istanamu dan kamar tidurmu, ya, sampai ke dalam tempat tidurmu, ke dalam rumah pegawai-pegawaimu dan rakyatmu, bahkan ke dalam pembakaran rotimu, serta ke dalam tempat adonanmu. Kata-kata itu akan naik memanjati engkau, memanjati rakyatmu dan segala pengawalmu, pegawaimu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tanganmu dengan tongkatmu ke atas sungai, ke atas selokan dan ke atas kolam, dan buatlah katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir. Lalu Harun mengulurkan tangannya ke atas segala air di Mesir, maka bermunculanlah katak-katak, lalu menutupi tanah Mesir. Tetapi para ahli itu pun, perhatikan, membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga mereka membuat katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir. Kemudian Fir'aun memanggil Musa dan Harun serta berkata, berdoalah kepada Tuhan
supaya dijauhkannya kata-kata itu daripadaku dan daripada rakyatku, maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi, supaya mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kata Musa pada Fir'aun, silahkan Tuanku katakan kepadaku, bila aku akan berdoa untukmu, untuk pegawaimu dan rakyatmu, supaya kata-kata ini dilenyapkan daripadamu dan dari rumah-rumahmu, dan hanya tinggal di sungai Nil saja. Katanya, besok. Lalu kata Musa, jadilah seperti katamu itu, supaya Tuanku mengetahui bahwa tidak ada yang seperti Tuhan Allah kami. Maka kata-kata itu akan dijauhkan daripadamu, dari rumah-rumahmu, dari pegawai-pegawaimu, dan dari rakyatmu, dan hanya akan tinggal di sungai Nil saja. Lalu Musa dan Harun keluar meninggalkan Fir'aun, dan Musa beserta berseru kepada Tuhan, maksud saya, karena kata-kata yang didatangkannya kepada Fir'aun. Dan Tuhan melakukan seperti yang dikatakan Musa, sehingga kata-kata itu mati lenyap dari rumah, dari halaman, dan dari ladang. Dikumpulkan oranglah bangkai-bangkainya bertumpuk-tumpuk sehingga tanah itu berbau busuk. Tetapi ketika Fir'aun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Nah, sahabat GKI Gedung Indah yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang menyukai masakan kata dok gitu ya, apa? Swike Purwodadi. Tentunya kecuali saya ya, saya nggak suka gitu. Gelik rasanya. Melihatnya juga geli, mesake geli. Mungkin kalau ada orang Purwodadi di zaman kisah ini terjadi, justru mereka akan bersorak kegirangan. Karena apa? Mereka mudah mendapatnya, mereka punya resepnya, mereka bisa menjual banyak masakan swike, bahkan mengekspornya ke Indonesia, ke Jawa Tengah. Wah, ada orang Purwodadi waktu itu. Ini hanya bercanda ya. Nah, walaupun banyak orang yang suka masakannya, tapi saya tidak yakin kalau para penyuka ini bertemu dengan kata yang sedemikian banyaknya, merambati kaki, merambati tangan, merambati tubuh, meloncat ke atas kepala. Dah, histeris, geli, ya. Saya membayangkan betapa semrawutnya kehidupan kala itu. Banyak teriakan histeris dari para perempuan dan anak-anak. Wah, ya, lah apa? Ada di kamar tidur, mau masak, bahkan di adonan itu ada kodok di sana. Kok nggak teriak-teriak coba? Hah? Ngeri, semrawut. Lucu memang, tapi serem. Dan akhirnya kali ini Fir'aun menyerah kalah. Bagaimana tidak? Ia kehilangan jam tidurnya, tidak bisa istirahat. Pertama karena geli, ketemu di mana-mana. Benar di kamar tidur nggak? Ternyata ada. Ya, itu privasi, ternyata ada di sana. Ditutupi bagaimanapun tidak ada, bisa ada di sana. Juga bising, apa? Dengar teriakan-teriakan. Ya, istri-istri Fir'aun, anak-anak Fir'aun, saudara-saudaranya, pegawainya, prajuritnya. Geli. Kalau cuma sedih kita, kalau dirambati kita nggak geli. Dan bayangkanlah, sahabat GKI Gedung Indah, orang Israel di tengah perbudakan mereka sejenak berhenti. Gak usah kerja, gak apa-apa lah. Orang-orang pada asik berteriak. Kenapa? Mereka berhenti memperhatikan tetangga Mesir mereka. Seolah-olah mereka kemudian diberi hiburan. Goro-goro. Ya, kalau sudah goro-goro itu mesti lawakan, lucu lihat yang lah. Orang-orang Israel itu ndak dirubungi katak.
orang-orang Mesir didekati katak. Sehingga saya berpikir, wah ini lucu ya. Tuhan itu memang humoris sejati. Karena itu, sahabat GKI Gedung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bila saudara-saudara berada dalam kesesakan, cobalah untuk tersenyum, tertawa, maka kelegaan akan diberikan. Saya ingat Ibu Santo pernah bilang pada saya, memberikan masukan supaya saya menonton hal-hal yang lucu-lucu dalam kondisi seperti ini, ya. Dan itu akan memberikan suasana yang riang, suasana yang menyenangkan. Karena memang Alkitab mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur, sedangkan semangat yang patah mengeringkan tulang. Karena itu ya sahabat GKI Gedung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, izinkanlah Tuhan berkarya dalam kehidupan saudara, dan belajarlah untuk menikmatinya, bahkan tersenyum, karena kita punya Tuhan yang bisa membuat kegembiraan dan membuat kita sembuh, membuat kita kuat di dalam kelemahan kita. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami bersama dengarkan. Terima kasih, di balik malapetaka ada sisi yang lucu, bisa kami perhatikan, bisa kami dengarkan melalui firman Tuhan pada malam hari ini. Engkau menolong kami ya Tuhan, supaya kami boleh mencari kegembiraan, melegakan hati kami. Karena sesungguhnya Tuhan tidak ingin kami patah, kami lemah. Tuhan ingin kami kuat, dan bahkan menurut penelitian, hati yang gembira memang memberikan kemampuan tubuh untuk mengeluarkan zat-zat yang mengalahkan penyakit. Terima kasih Tuhan. Tolong kami untuk selalu bergembira, terkhusus ketika kami mengingat penyertaan Tuhan, kasih setia. Terima kasih. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan diri kami. Amin. Nah, sahabat GKI Gedung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita mengakhiri Sapa Malam Gembala pada malam hari ini. Kita kembali menyanyikan lagu Muliakanlah. Kita nyanyikan dengan sukacita. Maha tinggi,
Sampai jumpa kembali di esok hari, sahabat GKI Gunung Indah. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Amin.